Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video ini kita akan melakukan instalasi Docker desktop ya di Windows kita. Ini adalah konsep awalnya. Kita jelaskan sedikit tentang apakah itu kontainer dan bedanya dengan VM. Jadi Docker ini adalah salah satu kontainer ya, yaitu paket atau aplikasi yang mengandalkan isolasi virtual untuk menjalankan aplikasi yang dapat menjalankan sistem operasi kernel ya secara simultan tanpa memerlukan virtual machine. Jadi tidak memerlukan sistem operasi lagi di atasnya, di bawahnya ya. Ini untuk grafik detailnya. Virtual machine itu dulu, jadi di bawahnya infrastruktur itu ada hypervisor, termasuk di dalamnya VirtualBox ya. Ada vSphere juga. Nah, di atas setiap infrastruktur itu ada hypervisor, kemudian untuk aplikasi-aplikasi di dalamnya itu harus ada GUIS-OS-nya, harus ada library-nya dan aplikasinya. Begitu juga untuk aplikasi yang kedua dan ketiga, semuanya harus ada library dan GUIS-OS-nya masing-masing ya. Nah, sedangkan di kontainer itu hanya memerlukan kontainer engine di atas sistem operasinya, yang paket-paketnya itu sudah terpisah ya antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, ini menguntungkan biasanya dari sisi resource dan kecepatan uptime-nya. Nah, dan banyak keuntungan lain ya yang belum kita bahas. Jadi kita akan review sedikit tentang Docker-nya. Dan ini salah satu dari teknologi kontainernya ya. Ada Docker desktop namanya ya yang akan kita install ini. Kita akan download. Ini ya, tagline-nya develop faster run everywhere. Jadi ini sudah ekosistem ya di Docker desktopnya. Dan ini sudah berhasil saya download sebelumnya. Ini ukurannya cukup besar ya, hampir 600 megabyte. Ini prosesnya akan beberapa hal nanti akan kita skip ya untuk menghemat waktu. Ini juga terkait dengan spek server atau komputer yang kita miliki untuk kecepatan proses instalasi ini. Nah, ini videonya kita percepat. Kita tunggu saja ya sambil kita review beberapa komponen lain yang spesifik untuk Windows ini. Kita ke dokumen dari Docker desktopnya. Di proses instalasi ya, kita khususkan yang untuk Windows ya, Docker desktop untuk Windows. Nah, di sini kita menggunakan yang WSL2 backend ya. Jadi sebenarnya hampir sama keperluan Windows-nya, prosesor, RAM, dan BIOS levelnya harus sudah ini ya, mengaktifkan hardware virtualization. Untuk komputer terbaru sepertinya sudah memenuhi. Nah, ini yang WSL2-nya. Ini yang kita gunakan di komputer ini, kita Windows 10 ya. Sudah melebihi dari build yang 19043. Namun kita nanti akan melakukan update WSL2-nya. Nanti akan kita lakukan setelah restart sepertinya. Ini masih proses instalasi. Ya. Oke, ini kita percepat lagi. Ini komputernya tergolong cukup lama ya. Ini Core i3. Oke. Kita perlu melakukan restart. Ini restart, kemudian kita akan rekam setelah restart. Oke, kita sudah
restart dan akan muncul TOS-nya, kita setujui ya. Nah, ini dia, kita diperlukan atau diharuskan ya untuk melakukan update WSL 2-nya. Jadi kita langsung saja kita klik karena diberikan panduan langsung ya. Kita download WSL 2 update-nya. Ukuran sekitar 17 mega ya. Ini tergantung kecepatan internet juga. Ini bisa juga kita lakukan sebelum proses instalasi ya. Jadi WSL 2-nya kita update terlebih dahulu. Baru Docker desktop-nya kita lakukan instalasinya. Tapi di sini kita langsung dipandu dari Docker-nya ya untuk melakukan update. Kemudian kita langsung install. Next saja ini sepertinya ya. Seperti layaknya proses instalasi di Windows. Tunggu sampai selesai. Oke, finish. Oke, kita buka Windows PowerShell kita ya. Kita copy dan kita jalankan perintahnya untuk update menggunakan WSL 2-nya. Sepertinya sudah. Kita coba buka lagi ya Docker desktop-nya. Oke, desktop Docker desktop starting. Ini sepertinya kebutuhannya sudah memenuhi ya, meskipun ini cukup terasa lambat rasanya. Oke, sudah terbuka. Kita akan langsung mengikuti tutorialnya ya, getting started-nya. Kita pilih start. Ini juga panduan dari Docker desktop-nya ya. Ini tahap pertama adalah kita clone repository-nya. Kita ambil kodenya dari GitHub ya. Langsung kita klik saja. Maka akan dijalankan komennya yang di sebelah kanan ya. Oke, proses pull-nya. Oke, selanjutnya adalah kita build Docker-nya dari kode dan repository yang sebelumnya ya di tahap 1. Oke, tahap selanjutnya adalah kita menjalankan Docker tutorial dari Docker 101 tutorialnya dan kita buka ya min p itu 80.80. Kita membuka port 80 di Docker kita dan port 80 di desktop kita ini di Windows-nya. Jadi nanti saat kita buka port 80 akan diarahkan ke portnya Docker di port 80 juga. Nah, ini kita skip ya, kita tidak memerlukan untuk menyimpan image-nya dan kirim ke Docker image repository-nya ya. Ini sudah jalan, kita coba buka di browser. Oh, ini sepertinya Laragon kita masih running. Kita akan stop dulu ya untuk Laragonnya. Kita stop dulu. Kita coba reload lagi. Oke, sudah terbuka dan ini adalah halaman dari kontainer yang kita buat yang ini ya, yang Docker tutorial di port 80. Ini image-nya kita ambil dari Docker 101 tutorial juga dan dari Git sebelumnya ya. Dan ini juga dibuatkan volume atau storage ya. Sini kita bisa melakukan beberapa aktivitas ya.
Bisa juga melakukan stop melalui Docker desktopnya ya. Bisa kita cek sekarang, localhost-nya sudah mati ya, karena kontainernya kita shutdown. Demikianlah untuk tutorial proses instalasi ini. Kemudian kalau tidak kita gunakan, Docker desktopnya bisa kita stop ya, karena ini cukup memakan banyak resource. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.